Selamat pagi, saya Arisma dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan hari ini kami akan membahas tentang krisis terhadap dampak media massa di kehidupan kaum pembaca. Pertama-tama, izin kami untuk memperkenalkan diri. Saya Maria. Saya Berry. Saya Matthew. Dan sekarang kita akan langsung lanjut ke poin yang pertama. Selamat sore, perkenalkan. Nama saya Sulini Yaitus Mamora, saya dari kelas S10J. Dan di sini saya akan mempresentasikan VI Agama yang bertemakan krisis terhadap dampak media massa bagi kehidupan kaum remaja. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tantangan bagi kaum muda Katolik dalam penggunaan media massa. Nah, di sini saya menyampaikan 6 poin, diantaranya yang pertama adalah membawa transformasi yang sangat signifikan, lalu berhati-hati dalam menggunakan atau membaca seluruh informasi, menyebarkan berita hoax, pornografi, dan berbagai isu sensitif lainnya, jauh dari Tuhan, ibadah misa, serta semakin terbelenggu dengan media massa. Nah, pastinya media sosial ini membawa transformasi yang sangat signifikan bagi hidup kita. Dulunya media massa ini digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi dari seluruh dunia. Nah, tetapi sekarang banyak kaum muda yang menggunakan media massa ini ke arah yang negatif. Contohnya itu menyebarkan berita-berita hoax, lalu judi online, pornografi, dan lain sebagainya. Nah, jika kita menggunakan media massa tanpa kita saring terlebih dahulu dan kita benar-benar memastikan bahwa berita yang kita sebarkan itu baik, maka itu sendiri akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri, karena informasi yang kita dapat itu belum sesuai dan percaya. Nah, media massa ini sangat sulit bagi kita untuk menghindari dampak-dampak buruk dari kepalsuan berita yang sering beredar pada masa sekarang. Nah, dari kepalsuan berita itu juga dapat berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya juga dalam penggunaan media massa ini kita dapat terjauh dari Tuhan, lalu mengabaikan waktu-waktu kita yang seharusnya kita gunakan ke arah yang lebih positif kembali, lalu juga kita terbelenggu dengan media massa. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu bagaimana media massa dan juga dampak positif dan dampak negatif media massa. Pertama kali, media massa adalah sebuah sarana yang digunakan pada zaman sekarang dalam penggunaannya sebagai sarana untuk komunikasi, informasi, dan juga wawasan, di mana media massa dapat membantu kita dan juga dapat membantu dalam komunikasi yang ada di dunia sekarang ini. Para pemuda sekarang dan juga anak-anak muda sekarang memakai media massa bisa sebagai hiburan dan juga alat komunikasi antar sesama. Kemudian kita masuk ke dampak positif dan negatifnya. Oke, kita masuk ke dampak positifnya. Pertama kali, media massa itu digunakan sebagai akses informasi. Di mana dampak positif pertama kali yaitu sebagai akses informasi, di mana dengan media massa, dengan kemudahan yang ada dalam sekarang, media massa dapat memudahkan kita dalam akses informasi, di mana mengetahui banyaknya wawasan dan juga pengetahuan yang ada dalam sekarang. Kemudian yang kedua, kita mengetahui akses pengetahuan, di mana dari akses pengetahuan ini kita mendapatkan materi-materi dari yang ada, seperti di Google, kemudian di Bing, dan di aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengatakan keadaan Allah, di mana dengan pewartaan ini dari media massa kita bisa mengembangkan sikap pewartaan keadaan Allah terhadap orang lain dan juga membagikan cerita-cerita dan bisa menginspirasi kita. Kemudian yang keempat, kita lanjut ke akses informasi dan komunikasi, di mana dari komunikasi ini kita bisa dapat mengetahui bagaimana sikap-sikap yang ada, seperti mengetahui sikap dari orang lain, kemudian dari bentuk-bentuk penyelesaian dan juga informasi-informasi yang ada. Kemudian kita lanjut ke dampak negatifnya. Kita memiliki 3 dampak negatif, yaitu pertama, pengaruh cara berpikir.
Dari banyak berita-berita yang ada sekarang ini, bisa jadi banyak berita hoax yang ada di zaman sekarang ini. Di mana berita hoax yang membuat cara berpikir kita berbeda-beda dan juga menjadi banyaknya konspirasi yang ada. Kemudian yang kedua, kita lanjut ke gangguan mental. Di mana gangguan mental yang ada seperti cyberbullying dan juga bully-bully yang lain yang ada di dalam media sosial membuat kita menjerumus ke dalam masalah. Kemudian yang ketiga, kita lanjut ke kurangnya interaksi. Karena fokus dan juga kecanduan dari media massa membuat kita menjadi kurang interaksi terhadap sesama, baik anggota keluarga dan juga teman dan lainnya. Kemudian kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua. Selanjutnya saya akan membahas sikap kritikal yang perlu dibangun oleh kaum muda dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu memfilter informasi. Sebelum kita melakukan penyebaran informasi, kita harus memastikan bahwa informasi yang kita dapatkan itu berasal dari sumber yang relevan dan dipercaya, agar kita tidak termakan oleh berita-berita palsu atau hoax yang ada di media sosial. Nah, yang kedua yaitu kita harus menyaring konten yang ditonton atau yang dibaca. Pada saat ini di media sosial sudah banyak sekali konten yang vulgar yang sebenarnya tidak baik untuk kaum muda. Maka dari itu kaum muda memerlukan bimbingan yang khusus dalam menggunakan media sosial agar tidak terpengaruh oleh konten-konten yang vulgar. Yang ketiga yaitu mencari berbagai konten edukatif. Nah, pada saat ini sudah banyak sekali konten edukatif mengenai agama Katolik di media sosial. Dan kita bisa menggunakan konten-konten tersebut untuk memperdalam ilmu agama Katolik dan juga agar kita lebih melihat konten yang lebih bermanfaat dibandingkan konten-konten yang cuma tentang hiburan atau berjoget. Yang keempat yaitu kegiatan komunikasi sosial. Saat ini beberapa gereja sudah menggunakan platform media sosial untuk agar para umat Katolik bisa saling berpendapat atau saling berkenalan antara satu Indonesia. Nah, yang kelima yaitu studi Alkitab. Di beberapa gereja atau paroki seperti paroki kita yaitu paroki Santa Maria sudah melakukan studi Alkitab. Nah, studi Alkitab ini bisa dilaksanakan agar kaum muda dapat mengurangi penggunaan media sosial dan juga agar mereka bisa lebih memperdalam pengetahuan mereka terhadap Alkitab dan juga agama Katolik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya adalah sebuah saran. Jadi saya simpulkan kami, yaitu media massa telah menjadi ancaman bagi kehidupan manusia, di mana media massa telah menjadikan kehidupan manusia serta ketergantungan dalam kehidupan kita. Dalam contohnya seperti mengakses hiburan, pendidikan, atau informasi. Jadi media massa juga memiliki manfaat yang baik dan tidak baik. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus meneliti atau menelaah media massa agar kita dapat memanfaatnya sebaik mungkin. Dan saat ini juga kita seringkali melihat kaum remaja menggunakan smartphone saat misa sedang berlangsung. Hal ini kejadian ini dapat memperhatikan kita, dan jika tidak mengambil tindakan yang baik, tindakan yang cepat, maka akan semakin banyak kaum muda yang tidak akan mempedulikan lingkungan sekitarnya. Dan juga kaum remaja juga lebih mempedulikan media massa yang ketimbang yang lain. Contohnya, kaum remaja lebih mempedulikan laptop atau smartphone-nya. Oleh karena itu, rasa sikap peduli harus dikembangkan oleh kaum remaja agar remaja lebih dapat peduli dengan lingkungan sekitarnya atau keluarganya. Oke, selanjutnya lanjut ke saran. Jadi saran yang pertama bisa kami dapatkan adalah yaitu remaja dapat mengikuti organisasi-organisasi yang dibuat oleh gereja. Contohnya, kalau remaja dapat mengikuti menjadi miskinar atau mengikuti OMK atau juga mengikuti menjadi petugas ketertiban atau kepanitiaan. Maksud dari ini yaitu kalau remaja
tidak lebih bergantung pada media masanya. Terus yang kedua adalah membatasi waktu bermain media sosial dan menggunakan media sosial sebagai konten edukatif atau sebagai pedoman hidup. Jadi kaum muda juga bisa menyampaikan Injil Tuhan dengan menyampaikan menyampaikan kerajaan Allah. Jadi segitu saja kehidupan dan saran yang saya dapatin. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Yeah, yeah, Bobby Valentino.